Halo semuanya, apa kabar? Di bahasan kita kali ini kita bakal ngupas sesuatu yang penting banget, apalagi di bulan Ramadan, tapi sering banget luput dari perhatian kita. Beban tak terlihat yang dipikul para ibu. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama, kita coba lihat dulu deh. Ada perbedaan besar antara apa yang kelihatan dari luar sama apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri seorang ibu. Iya kan, kalau kita lihat pas bulan puasa, kebanyakan ibu-ibu tuh kelihatannya baik-baik aja. Sibuk, iya, tapi kayaknya semua beres. Nyiapin ini itu buat keluarga, ibadah jalan terus. Dari luar sih kelihatannya semua aman terkendali. Tapi, nah ini dia nih kuncinya. Di balik semua itu ada sesuatu yang sering banget kita nggak lihat, yaitu mental load atau beban mental mereka. Sesuatu yang nggak kelihatan, tapi bebannya itu nyata banget. Oke, mental load. Mungkin ada yang udah sering dengar istilah ini, ada juga yang baru. Biar kita semua satu frekuensi, yuk kita bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya mental load itu? Nah, ini dia definisinya. Mental load itu, bayangin deh, ini tuh kayak direktur di dalam kepala yang nggak pernah istirahat. Dia yang mikirin, ngerencanain, ngatur semua perintilan kehidupan keluarga. Jadi bukan soal kerjaan fisiknya, tapi soal mikirin semua kerjaan yang harus dikerjain itu loh. Dan di bulan Ramadan, ini jadi makin kerasa. Coba deh kita lihat contohnya. Ini tuh mikir terus-terusan. Sahur nanti menunya apa ya biar semua semangat. Buat buka puasa, enaknya masak apa yang sehat. Belum lagi urusan rumah tangga yang lain. Dan semua itu dilakuin sambil nahan lapar dan haus. Jadi otaknya tuh kayak kerja non-stop, nggak ada jeda. Nah, kebayang kan kalau pikiran kerja Rodi terus-terusan kayak gitu, pasti ada dampaknya. Dan dampaknya ini nggak main-main, terutama ke emosi. Beban mental yang non-stop ini, ya, walaupun nggak kelihatan, efeknya tuh serius banget, bener-bener dalam. Ini nih bagian yang paling penting. Ternyata beban pikiran ini bisa nyedot emosi kita pelan-pelan, seringkali tanpa kita sadar. Analogi yang pas tuh kayak baterai HP. Kelihatannya layarnya mati, tapi di belakang banyak aplikasi jalan, tahu-tahu baterainya udah merah aja. Nah, ini yang sering ngejelasin kenapa seorang ibu bisa ngerasa capek banget secara emosional, padahal kalau dilihat-lihat, hari itu kayaknya nggak ngapa-ngapain yang berat. Oke, kalau masalahnya sedalam ini, terus solusinya gimana dong? Apa cukup dengan nawarin bantuan? Kayaknya jawabannya lebih dari itu. Yuk, kita lanjut. Karena akarnya ada di pikiran, solusinya juga harus nyentuh ke sana. Ya, bantuan fisik kayak nyuci piring itu penting banget. Tapi itu nggak selalu ngurangin sumber utamanya, pikiran yang nggak pernah berhenti mikirin, apalagi selanjutnya. Nah, perbandingan di sini tuh menarik banget kan? Di satu sisi ada bantuan, misalnya nawarin diri buat cuci piring. Itu bagus, banget. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang jauh lebih dibutuhkan, yaitu rasa dipahami dan dihargai. Paham kalau di kepala ibu tuh ada to-do list yang panjangnya kayak stroke belanjaan. Dihargai semua perencanaan yang nggak kelihatan itu. Ini yang mengubah pertanyaan dari, ada yang bisa dibantu nggak? Yang sebenarnya masih ngebebanin si ibu buat mikir dan ngasih tugas, jadi sebuah inisiatif. Sayang, tajil hari ini biar aku yang ngurus ya, kamu istirahat aja. Nah itu dia, itu yang benar-benar bisa ngurangin beban di kepalanya. Jadi dari semua obrolan kita barusan, intinya cuma satu sebetulnya. Ini semua adalah panggilan buat kita untuk lebih memahami. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang penting banget buat kita renungkan. Setelah kita paham soal ini semua, menurut teman-teman, satu hal kecil aja deh, apa sih yang paling bisa meringankan beban seorang ibu di bulan Ramadan? Bukan cuma bantuan fisik ya, tapi sebuah sikap atau ucapan yang nunjukin kalau kita tuh bener-bener lihat dan paham sama beban tak kasat mata yang lagi dia pikul. Karena, ya itu tadi, pemahaman itu adalah kunci dari segalanya.